Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan membahas konsep dari barisan bilangan. Barisan bilangan sangat berkaitan erat dengan pola bilangan yang sudah dipelajari di bangku SMP. Sebelum masuk ke materi, coba kalian perhatikan dulu animasi berikut ini. Seorang ilmuwan meneliti suatu bakteri yang berkembang biak. Mula-mula hanya ada satu bakteri. Kemudian, setelah diamati selama 2 jam, bakteri tersebut membelah diri menjadi 4. Maka, banyak bakteri pada 2 jam pertama adalah 1 kali 4 atau 1 kali 4 pangkat 1 sama dengan 4. Selanjutnya, pada 2 jam kedua atau selama 4 jam, masing-masing bakteri kembali membelah diri menjadi 4. Maka, banyak bakteri adalah 1 kali 4 dikalikan 4 lagi atau 1 kali 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Jika pola bakteri membelah diri selalu sama, maka berapa banyak bakteri setelah 1 hari atau selama 24 jam? Video tersebut adalah contoh penerapan dari barisan bilangan di kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab pertanyaannya, ayo kita sama-sama pelajari konsep tentang barisan bilangan. Pertama-tama, perlu kita ketahui dahulu pengertian dari barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola. Kita garis bawahi pola atau aturan antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Di sini sudah ada 2 contoh. Kita lihat yang contoh sebelah kiri. Apakah susunan kelereng ini merupakan barisan bilangan? Pertama, kita rubah susunan kelereng ini menjadi susunan bilangan. Suku pertamanya ini berapa? 6. Kemudian suku keduanya itu 3. Suku ketiganya 1, suku keempatnya 3. Nah, setelah menjadi susunan bilangan, sekarang kita lihat apakah dia memiliki pola atau tidak. Ternyata 6 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 3 itu tidak memiliki pola atau acak, sehingga di contoh yang ini bukan merupakan barisan bilangan karena dia tidak memiliki pola atau aturan. Kemudian kita lihat di contoh yang sebelah kanan ini. Kita rubah dulu menjadi susunan bilangan. Tapi jika kita lihat dari gambarnya saja, ini sudah kelihatan ya polanya atau memiliki aturan. Sekarang kita lihat suku-sukunya dahulu. Suku ke-1 ini ada 4 kelereng, suku kedua ada 6, suku ketiga ada 8, suku keempat ada 10. Nah, ini sudah diubah menjadi susunan bilangan. Kemudian kita lihat apakah ada polanya atau tidak. Ternyata 6 itu merupakan penjumlahan dari 4 ditambah 2. Begitupun juga 8. 8 merupakan hasil dari 6 ditambah 2. Kemudian 10 juga sama, hasil dari 8 ditambah 2. Nah, ternyata sudah kelihatan ya polanya. Jadi karena karena susunan kelereng yang sebelah kanan ini memiliki pola, jadi dia termasuk ke dalam barisan bilangan. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita kulik kembali gambar yang tadi. Di sini kita uraikan terlebih dahulu. Suku ke-1-nya itu berapa? 4 kan tadi. Di sini suku keduanya 6, suku ketiganya 8, suku ke-4-nya 10. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa notasi dari suku ke N itu dinotasikan dengan UN. Nah, jadi kayak gini. Suku ke-1 itu notasinya U1, suku kedua notasinya U2, dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita rubah susunan kelereng itu menjadi barisan bilangan. Seperti yang tadi sudah kita buat ya. 4, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10. Dan seterusnya. Nah, kita lihat 4 itu kan suku ke-1, maka bisa kita tulis U1 di sini sebagai bentuk umum dari barisan bilangan. 6 itu suku kedua, 8 itu suku ketiga,
4 itu suku keempat. Dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, ini yang dinamakan dengan bentuk umum dari barisan bilangan. Barisan bilangan itu dibagi menjadi dua. Kita tulis dulu. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada barisan aritmetika. Dan yang kedua ada barisan geometri. Nah, kita bahas terlebih dahulu barisan aritmetika. Pengertian dari barisan aritmetika adalah suatu barisan yang memiliki beda atau selisih, garis bawahi beda atau selisih antara dua suku berdekatan atau berurutan selalu sama atau konstan. Di pengertian dari barisan aritmetika itu barisan bilangan yang memiliki bedanya itu selalu sama atau konstan. Itu ya. Coba kita lihat contoh di sini. Ini ada contoh barisan. Apakah barisan ini merupakan barisan aritmetika? Untuk menjawabnya kita harus menghitung dahulu bedanya. Beda itu kan selisih. Yang mana beda ini dinotasikan dengan B. Jadi kita hitung dulu B-nya. B itu selisih antara dua suku yang berurutan atau berdekatan. Jadi bisa kita cari dengan U2 dikurangi U1. Sama dengan U2-nya berapa? 6 kurangi 4 sama dengan 2. Ternyata juga bisa kita cari dengan suku berdekatan yang lainnya. Misalnya U3 kurangi U2. Itu 8 kurangi 6. 2 juga. Bisa kita cari juga dengan U4 dikurangi U3. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Untuk mencari beda, itu yang penting kita lihat selisih atau kita hitung selisih dari dua suku yang berdekatan. Nah, ini sudah kita hitung beda dari dua suku yang berdekatan di barisan ini. Ternyata nilainya itu selalu sama, 2, 2, 2 terus atau konstan. Sehingga berdasarkan pengertian yang di atas tadi, yang ini suatu barisan bisa dikatakan barisan aritmetika apabila memiliki beda atau selisih yang tetap atau konstan. Nah, ini kan tetap ya 2, 2, 2 terus. Jadi barisan ini, yang contoh ini bisa dikatakan sebagai barisan aritmetika. Nah, kayak gitu ya contoh dari barisan aritmetika. Kemudian kita juga bisa membuat bentuk umum dari beda. Beda itu kan selisih dari dua suku yang berdekatan. Jadi kita bisa buat rumus umumnya. Untuk beda itu sama dengan UN plus 1 dikurangi UN. Seperti ini untuk mencari beda. Sekarang kita perhatikan lagi contoh yang sebelumnya. Di sini ada barisan 4, 6, 8, 10. Sudah diketahui ya suku ke-1 sampai suku ke-4. Lalu berapakah nilai dari suku ke-5? Nah, untuk menghitungnya kita bisa menghitungnya dengan U4 atau suku sebelumnya ditambah beda. U4 kan 10. Bedanya berapa? 2 kan. Jadi 10 tambah 2 itu 12. Nah, ini nilai dari suku ke-5. Sekarang muncul pertanyaan, kalau suku ke-20 atau yang lainnya itu berapa? Kalau dengan cara ini kita kan harus mengetahui suku ke-19. Kemudian suku ke-19 juga perlu diketahui dari suku ke-18. Jadi memakan banyak waktu. Nah, untuk mempersingkatnya kita bisa menggunakan rumus umum. Tapi bagaimana mencari rumus umumnya? Kita bisa menentukan atau membuat rumus umumnya dengan memperhatikan pola dari setiap nilai dari setiap sukunya. U1 itu kan 4, U2-nya berapa? 6, U3-nya 8, U4-nya 10.
Kemudian kita jabarkan 4 itu sama dengan 4. 6 itu sama dengan 4 ditambah 2. 8 ditambah 2 tambah 2. Kemudian 10 itu 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, dari sini sudah hampir terlihat polanya. Kita rubah bentuknya. 4 itu kan juga sama dengan 4 tambah 0 ya. Jadi di sini bisa kita tulis 4 ditambah 0 kali 2. Kalau di bawahnya 4 ditambah 1 kali 2. Kalau 8 itu 4 ditambah 2 kali 2. Kemudian suku keempat itu 4 ditambah 3 kali 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan rumus umum untuk suku ke N. Suku ke-1 sampai suku ke-4 itu kan di depannya ada 4. 4 itu apa? Jadi 4 kita lihat dari barisan ini merupakan suku ke-1. Nah, perlu kalian tahu suku ke-1 itu dinotasikan dengan A. Tadi juga diingat lagi, beda dinotasikan dengan B. Nah, 4 ini kan notasinya 4 ini kan merupakan suku pertama yang notasinya A, maka kita tulis di sini A ditambah, lihat ini polanya. Di suku ke-1 nilainya 0 di sini. 0 ini kan hasil dari 1 kurang 1. Begitupun juga dengan suku kedua. Di sini nilainya 1. 1 itu kan merupakan hasil dari 2 kurangi 1. Suku ketiga juga begitu, 2 merupakan hasil dari 3 kurangi 1. Suku keempat juga sama, merupakan 4 kurangi 1. Jadi kalau misalkan suku ke N, nilai di sini berapa? Itu 6 kurangi 1. Seperti itu. Kemudian dia di sini dikali semua, maka rumus umumnya juga dikali. Kemudian kita lihat di bilangannya paling akhir ini ada 2, semuanya 2. 2 itu apa? Jika kalian ingat, 2 adalah beda dari barisan ini. Barisan ini bedanya sama dengan 2, sehingga beda itu kan dinotasikan B. Jadi kita tulis di rumus umum ini dikali B dalam kurung. Nah, kita sudah menemukan rumus umum dari barisan aritmetika. Sekarang kita tinggal menentukan suku ke-20 dengan menggunakan rumus umum ini. Suku ke-20 berapa nilainya? Kita tulis dulu A. A itu kan suku ke-1. Suku ke-1-nya berapa? 4 ditambah N-nya berapa? N-nya itu ini 20. 20 dikurangi 1 dalam kurung ya, dikali B. Bedanya itu 2. Tinggal kita hitung saja, 4 ditambah 20 kurangi 1 kan 19, 2. 4 ditambah 19 kali 2 itu 38. 38 tambah 4, 42. Nah, jadi nilai dari suku ke-20 adalah 42. Kita tulis di sini. Lo adalah 42. Nah, sekarang coba kalian gunakan rumus umum ini untuk menghitung suku ke-50. Nilainya berapa? Suku ke-100 juga bisa kalian hitung dengan rumus umum. Bisa dijadikan untuk latihan kalian ya. Kita lanjut ke barisan geometri. Pengertian dari barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu sama atau tetap. Yang perlu digarisbawahi adalah rasio ini. Nah, coba kita lihat contohnya. Suatu barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Apakah barisan tersebut merupakan barisan geometri? Untuk menjawabnya, coba kita hitung terlebih dahulu rasio dari barisan tersebut. Rasio itu dinotasikan dengan R. Nah, jadi R dari barisan di atas adalah
perlu kita ketahui juga rasio itu merupakan nilai pembanding antara dua suku yang berurutan. Jadi cukup kita bagi saja U2 dibagi U1 karena rasio itu adalah nilai pembanding dari dua suku yang berdekatan, 2 dengan 1. Bisa juga dengan U3 dibagi U2. Bisa juga dengan U4 dibagi U3. Yang terpenting adalah nilai pembanding dari dua suku yang berdekatan atau berurutan. Nah, sekarang kita hitung. Suku keduanya itu 4 dibagi 2. Jadi rasionya 2. Suku ketiga nilainya 8 dibagi 4. Ternyata juga 2 nilainya. Suku keempat itu 16 dibagi suku ketiga 8 sama dengan 2. Nah, ternyata nilai rasionya itu selalu sama atau tetap. Sehingga barisan di atas ini, contoh ini dapat dikatakan sebagai barisan geometri. Nah, sekarang kita juga bisa menentukan rasio. Rumus umum dari rasio itu apa? Nilai pembanding dari dua suku yang berdekatan ya. Jadi di sini rumus umumnya n+1 dibagi UN. Ini untuk rumus umum dari rasio. Coba kita perhatikan contoh yang tadi. Nah, di barisan ini diketahui nilai dari suku ke-1 sampai suku ke-4 saja. Nah, kalau ingin mengetahui suku kelimanya itu nilainya berapa, bagaimana? Jadi, untuk mengetahui nilai dari suku kelima, kita bisa menghitungnya dengan suku keempat dikali rasio. Karena ini merupakan barisan geometri ya. Jadi dikali rasio. Suku keempatnya itu kan 16. Dikali rasionya tadi berapa? Rasionya 2. Tinggal kita kalikan saja sama dengan 32. Nah, kemudian nilai dari suku ke-10 berapa kira-kira? Nah, lagi-lagi kalau dengan cara seperti ini itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita bisa mempersingkat waktu dengan menggunakan rumus umum. Untuk menentukan rumus umumnya kita bisa dengan menemukan polanya terlebih dahulu dari nilai-nilai yang sudah diketahui. Ini kan U1 sama dengan 2. U2 sama dengan 4. U3 sama dengan 8. U4 sama dengan 16. Nah, kita jabarkan. 2 itu sama dengan 2. 4 itu 2 kali 2. 8 itu 2 kali 2 kali 2. Kalau 16, 2 kali 2 kali 2. Ini bisa kita tulis juga seperti ini. 2 itu sama dengan 2. 2 kali 2 itu 2 kali 2 pangkat 1. Kemudian yang 8, ini 16 itu kurang 2 kali 2. Nah, kita kembali yang suku ketiga ini sama dengan 8. Atau bisa kita tulis sebagai 2 kali 2 pangkat 2. Kemudian yang 16 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat 3. Suku ke-1 sebenarnya juga seperti ini, 2 kali 1. Yang mana jika kita tulis di sini sama dengan 2 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan 1 juga ya. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa merumuskan suku ke N. Rumus suku ke N. Kita perhatikan dahulu polanya. Di sini semuanya 2. 2 di sini merupakan suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Jadi barisan bilangan ini suku pertamanya 2. Suku pertama itu dinotasikan tadi apa? A. Kemudian rasio ingat lagi dinotasikan sebagai R. Nah, 2 ini kan suku pertama, jadi kita tulis A di sini. Kemudian dikali. Kalau 2 yang ini bukan suku pertama, melainkan rasionya. Rasio dinotasikan dengan R, jadi kita tulis di sini R. Nah, kemudian ini suku ke-1 itu nilainya pangkatnya 0, suku kedua pangkatnya 1. Jadi polanya seperti apa? Kalau misalkan suku ke-1 itu 0 sama dengan 1 kurangi 1. Di suku kedua pangkatnya 1 itu hasil dari 2 kurangi 1. Suku ketiga nilainya 2 hasil dari 3 kurangi 1.
Suku 4 juga sama, ini merupakan 4 kurangi 1. Jadi kalau suku ke N sama juga N kurangi 1. Nah, ini adalah rumus umum untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri. Sekarang kita kembali ke pertanyaan ini. Berapakah nilai dari suku ke-10? Karena kita sudah menemukan rumus umumnya, tinggal kita gunakan saja untuk menentukan suku ke-10. Nah, A itu suku pertama. Suku pertamanya berapa? 2 dikali R. Rasionya 2 juga. Dikali dipangkatkan N kurangi 1. N-nya 10 dikurangi 1. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9. Sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9 berapa? 512. Kita tulis saja di sini. Jadi U10 sama dengan 2 dikali 512 itu sama dengan 1024. Nah, ini dia sudah ketemu nilai suku ke N atau nilai suku ke-10 dari barisan bilangan di atas, yaitu 1024. Kalian juga bisa menentukan suku yang lainnya, misalkan suku ke-30 nilainya berapa, suku ke 50 nilainya berapa. Bisa kalian gunakan menggunakan rumus yang ini. Bisa kalian kerjakan untuk latihan ya. Kita ulas lagi ya apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, kita sudah mengerti apa itu barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola. Kemudian barisan itu dibagi menjadi 2. Ada barisan aritmetika dan barisan geometri. Barisan aritmetika itu barisan dengan beda yang nilainya selalu sama atau konstan, aritmetika. Kemudian selain aritmetika, kita juga belajar barisan geometri, yang mana berbeda dengan barisan aritmetika. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki nilai rasionya itu selalu sama atau konstan. Seperti itu untuk penjelasan dari video kali ini. Jika kalian masih bingung, tonton ulang videonya atau bisa juga bertanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.